dari kelompok kelima akan menjelaskan tentang salah satu teori komunikasi antar budaya, yaitu Anxiety Uncertainty Theory yang dicetuskan oleh William B. Gaddikens. Pada dasarnya, teori ini mendefinisikan bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif berdasarkan keseimbangan antara ketidakpastian dan kecemasan dalam diri mereka yang terjadi dalam satu situasi sosial, yang mana untuk berkomunikasi secara efektif, yang baik dengan orang yang berlainan dengan kebudayaan kita, diperlukan adanya pengurangan ketidakpastian dan juga kecemasan dalam diri kita, dan meningkatkan kepercayaan diri untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang berlainan kebudayaan dengan diri kita. Interaksi dengan orang asing di sini dicirikan dengan adanya kecemasan dan ketidakpastian. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang asing, maka secara tidak langsung ada sedikit keraguan dalam diri kita, ada ketidakpastian dalam diri kita. Bagaimana kita mengenali karakternya, bagaimana kita mengenali tata bahasa yang mereka miliki, dan lain-lain sebagainya. Bahwa orang asing akan memicu kecemasan antar pribadi dan antar kelompok. Perspektif yang dia ambil untuk mengembangkan aksioma adalah orang asing yang tenggelam dalam in-group. Kemudian selanjutnya, ketika ketidakpastian berada di antara tingkat minimum dan maksimum yang dapat diterima individu, komunikasi yang efektif akan terjadi. Ambang batas maksimum didefinisikan sebagai jumlah ketidakpastian yang dapat kita miliki dan masih nyaman memprediksi perilaku orang asing. Ketidakpastian di atas ambang batas minimum membuat kita tidak bosan dengan orang asing. Dan selanjutnya, kecemasan untuk tujuan manajemen digambarkan sebagai kekhawatiran berdasarkan rasa takut akan konsekuensi negatif dalam hubungan antar kelompok karena ada ketakutan tambahan untuk muncul berprasangka ketika berhadapan dengan outgroup. Mirip dengan ketidakpastian, komunikasi yang efektif bergantung pada pengelolaan kecemasan antara batas minimum dan maksimum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang konsep dari teori ketidakpastian kecemasan ini. Di teori ini terdapat 7 konsep. Yang pertama, self-concept atau konsep diri. Dalam teori ketidakpastian kekurangan ini, konsep diri merupakan kemauan dalam melihat harga diri kita ketika kita sedang berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda. Dari interaksi dengan orang lain tersebut dapat menghasilkan sebuah kemajuan dalam kemampuan untuk mengatur kecemasan dari diri kita. Intinya, semakin kita memandang atau meningkatkan harga diri kita, maka akan membangun pula rasa percaya diri yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua ada motivation to interact with stranger atau motivasi untuk berinteraksi dengan orang asing. Seseorang yang memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang tinggi, maka akan dapat meningkatkan motivasinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya mengenai orang asing agar kita dapat mencari penjelasan alternatif atas perilaku yang dilakukan oleh orang asing tersebut, dan juga dapat meningkatkan rasa ketertarikan untuk berinteraksi dengan orang asing tersebut. Motivasi seseorang berinteraksi dengan orang lain terdiri dari 2, yaitu yang pertama, kebutuhan prediktabilitas. Prediktabilitas berarti menentu atau dapat diperhitungkan. Orang yang memiliki sikap prediktabilitas merupakan seseorang yang beridealis tinggi. Dia menjunjung tinggi terhadap apa yang tertulis sebagai dasar-dasar hukum atau ilmu yang bersifat pasti. Jadi, orang yang berinteraksi dengan orang tersebut karena memiliki dasar hukum atau informasi yang pasti, bukan sekedar katanya atau cuma kesimpulan sendiri. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan inklusi kelompok, yaitu kebutuhan yang berdasarkan pada kesadaran pribadi yang ingin mendapatkan kepuasan dengan cara berkontribusi penuh atau berguna bagi kelompok tersebut. Kebutuhan ini
berorientasi pada pengakuan seseorang yang memiliki kemampuan pada suatu kondisi. Biasanya dijadikan sebuah sandaran atau tempat untuk berkonsultasi, bertanya, dimintai pendapat, dan saran oleh orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang reaction to stranger. Reaction to stranger adalah mencari informasi tentang orang asing yang ingin kita ajak bicara. Jadi kita mencari informasi yang kita ingin ajak bicara orang asing tersebut sebanyak-banyaknya, informasi tentang karakter dia, tentang hobi dia mungkin, atau tentang latar belakang dia, sifatnya seperti apa gitu. Jadi kita ketika mencari informasi dan kita tahu informasi itu tentang dirinya itu seperti apa, itu akan mengurangi rasa kecemasan pada diri kita, dan kita lebih percaya diri ketika ngomong dengan dia, karena kita sudah tahu hobinya dia atau karakternya dia itu, sifat-sifatnya seperti apa mungkin. Jadi lebih bisa menjaga kata-kata atau lebih mengarah ke lebih lancar. Terus yang kedua, social categorization of stranger. Ini adalah membuat kategori kelompok. Nah, kita termasuk daripada kelompoknya atau tidak gitu, daripada orang asing yang ingin kita ajak bicara itu. Ketika kita termasuk dalam kelompoknya, atau kita termasuk dalam misalkan saya adalah orang Jawa gitu. Nah, orang asing yang ingin saya ajak bicara ternyata juga orang Jawa dan ngerti bahasa Jawa, ngerti tentang suku budaya Jawa dan bahasa Jawa yang biasa digunakan sehari-hari, dia tahu gitu. Jadi ketika kita sudah ngerasa kayak selatar belakang mungkin atau sefrekuensi, obrolan kita akan lebih ngerasa nyambung, dan kita lebih ngerasa pede ketika ngomong sama dia, ngerasa lebih sekelompok, atau mungkin mungkin lebih percaya diri dan mengurangi kecemasan intinya. Ketika kita sudah mengetahui tentang ternyata dia tuh banyak samanya sama saya gitu. Terus yang ketiga, situational proses. Nah, ini adalah sudut pandang. Jika kita merasa di atas potensi atau kemampuan dia, itu akan mengurangi kecemasan. Bukan berarti kita sombong ya, tapi kita tuh kayak ngerasa tuh kemampuan kita daripada dia tuh lebih gitu. Kayak misalkan katakanlah di dunia bisnis gitu kan, kita tuh ngerasa bahwa kita tuh lebih di atasnya dia sedikit gitu tentang ilmu tentang bisnis, dan kita membicarakan tentang bisnis. Jadi saya tuh ngerasa lebih pede ketika berbicara dengan dia tentang bisnis, karena saya ngerasa bahwa saya itu ilmunya itu lebih daripada dia. Nah, bukan berarti saya terus saya ngerasa sombong atau terlalu membanggakan diri gitu, enggak, cuma ya ngerasa lebih pede dan mengurangi kecemasan saya. Mungkin akan salah atau apa gitu, itu mengurangi kecemasan rasa tersebut. Nah, itu mungkin presentasi dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, materi konsep yang selanjutnya yaitu ada connection with stranger atau koneksi dengan orang asing. Daya tarik kita kepada orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda tentu akan meningkatkan rasa kecemasan kita. Akan tetapi, kecemasan itu dapat kita minimalisasi manakala daya tarik kita terhadap orang lain yang berasal dari budaya yang berbeda itu meningkat. Selain menurunkan kecemasan, daya tarik kita kepada orang lain juga akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita untuk memprediksi tingkah laku mereka. Dengan kerjasama yang kita lakukan dengan orang lain yang berasal dari budaya yang berbeda, dapat menurunkan kecemasan kita ketika kita melakukan kerjasama dengan mereka. Ketika berinteraksi dengan
orang asing akan terlihat dari pola komunikasi yang kita gunakan. Apakah hanya menggunakan komunikasi formal atau juga menggunakan komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal akan menghasilkan interaksi yang lebih cair dan kedekatan antara auditor dengan audit. Situasi informal ini dapat terlihat dari isi atau konten dari komunikasi, proses membuka diri yang dilakukan oleh auditor dan audit, serta komunikasi non-formal yang dilakukan. Materi konsep yang selanjutnya ada ethical interaction atau interaksi etis. Dalam interaksi etis ini atau ethical interaction, rasa saling menghormati, menghargai, dan memperlakukan sesama manusia sesuai harkat dan martabatnya merupakan dasar dari sikap etis yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan kata lain, menjaga martabat orang lain itu berarti kita menyadari adanya perbedaan antara auditor dengan audit, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Menghormati orang lain berarti kita memperlakukan orang lain itu setara, tidak memandang dia sebagai pihak yang lemah atau berada di bawah kita. Nah, selain itu, menjaga martabat dan menghormati orang lain juga akan menghasilkan pengurangan kecemasan ketika kita berinteraksi dengan orang asing. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Dari teori anxiety management, saya mengambil contoh dari penelitian Roni Wijaya, seorang mahasiswa Universitas Petra Kristen Surabaya, program studi ilmu komunikasi, yaitu anxiety management, mahasiswi in Holland, program studi manajemen bisnis internasional. Ellen dan Juliana adalah nama dua orang mahasiswi in Holland Belanda yang sedang menempuh program double degree di Universitas Kristen Petra Surabaya. Mereka mengambil program studi International Business Management. Dalam proses menjalani program ini, mereka mengalami pengalaman berbeda dari mahasiswa yang berasal dari budaya lain, yaitu mahasiswa Indonesia di IBM UK Petra. Perbedaan interpretasi ketepatan waktu dan cara mengungkapkan pendapat muncul dalam komunikasi lintas budaya antara mahasiswa yang memiliki budaya masing-masing atau berlainan, yaitu Ellen dengan budaya Belanda, Juliana dengan budaya Jerman, dan mahasiswa IBM dengan budaya Indonesia. Pada saat kerja kelompok, di mana melibatkan dua orang mahasiswi Belanda, yaitu Ellen dan Juliana, dan mahasiswa Indonesia, yaitu Johan, Janet, Putra, dan Michelle. Saat membuat perjanjian mengenai kerja kelompok, awalnya seluruh anggota kelompok sepakat akan melaksanakan pada hari Kamis pukul 9. Namun, ketika waktu yang telah disepakati tiba, ada mahasiswa Indonesia yang terlambat selama 45 menit. Ketika kerja kelompok berlangsung, Putra, seorang anggota kelompok yang lain, tidak mengerti dengan ide Juliana dan Ellen yang mengutarakan ide tentang coklat bar dengan 3 varian, yaitu dark, milk, dan white coklat. Putra tidak dapat menyampaikan pendapatnya secara langsung atau kurang terbuka. Putra tidak menyukai ide Juliana. Bukannya mengatakan secara langsung, tapi Putra malah berbisik dengan temannya. Tindakan ini membuat Juliana tersinggung karena menurutnya lebih baik mengutarakan ketidaksetujuan secara langsung daripada harus membicarakan sesuatu di belakang orang lain. Juliana juga tidak dapat memahami arti bisikan Putra saat itu. Dari contoh di atas, Ellen dan Juliana, mahasiswa in Holland Belanda yang menempuh pendidikan di Indonesia, melakukan pengolahan kecemasan dengan 4 cara. Pertama, pengamatan. Untuk mengetahui seperti apa kebiasaan dalam budaya yang baru. Juliana lebih menggunakan pengamatan untuk mencari tahu apa yang sedang dibicarakan oleh teman kelompoknya dan bagaimana cara komunikasi yang digunakan oleh teman-temannya. Saat tahap awal, ia memang lebih untuk melakukan pengamatan sebagai penyesuaian sehingga cara penyampaian pendapatnya pun diperhalus. Cara kedua yaitu penyampaian perbedaan secara langsung, yaitu untuk mengurangi kesalahpahaman dari sudut pandang Juliana.
Ia mengalami banyak perubahan dan toleransi terhadap mahasiswa IPM. Hal ini dikarenakan mereka telah mengerti perbedaan budayanya dengan Indonesia, sehingga Gwiliana tidak perlu menjelaskan secara berulang-ulang mengenai maksud idenya, yang juga mementingkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan, tidak hanya berfokus pada penjualan produk seperti mahasiswa IPM. Dari usaha Gwiliana memberikan penjelasan mengenai budaya yang terjadi di Inholand, mahasiswa IPM dapat memahami mengapa terkadang ia memiliki cara pikir yang berbeda tentang suatu hal. Cara ketiga yaitu menyesuaikan diri dari budaya baru, untuk memberikan toleransi terhadap perbedaan dan berusaha mengikuti apa yang dianggap umum dalam budaya baru. Elin dan Gwiliana juga berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan mahasiswa IPM. Mereka menyadari bahwa apa yang menurut mereka berbeda adalah hal yang biasa untuk mahasiswa IPM. Elin mengaku meskipun ia tidak menyetujui cara kerja mahasiswa IPM yang lebih memakan waktu saat kerja kelompok, tetapi ia mencoba untuk menerima dan mengikuti cara kerja mereka, dan memutuskan untuk berusaha dan menerima dan mengikuti kebiasaan mahasiswa IPM pada umumnya. Menerima ini bukan artinya menyetujui, tetapi menurutnya adalah hal yang umum di Indonesia. Cara keempat yaitu mempelajari bahasa. Untuk lebih dapat memahami dan mempererat komunikasi dengan teman-teman dari budaya baru, Gwiliana dan Elin mengambil kursus bahasa Indonesia di Universitas Kristen Petra. Hal ini mereka maksudkan untuk dapat lebih mengenal lebih dekat dengan negara ini melalui bahasa setempat yang digunakan. Dari saya sekian, terima kasih.